Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Wiwi Imro'atus Sholihah. Welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau kasih sharing atau info tentang 5 mitos atau fakta saat menstruasi. Nah, di kalangan kita orang Indonesia itu banyak banget mitos-mitos yang beredar ya. Dan sekarang aku mau bahas tentang mitos atau fakta menstruasi. Nah, apa aja mitos atau faktanya? Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan juga pencet tombol loncengnya juga. Kemudian nanti di akhir video jangan lupa like, komen, dan share video ini ke berbagai sosial media kalian. Langsung aja ya. Jadi banyak banget mitos yang beredar di masyarakat kita, orang Indonesia terutama ya, itu tentang mitos-mitos menstruasi. Sayangnya mitos-mitos tersebut itu belum bisa dibuktikan secara medis. Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau biar kalian tuh nggak terus-terusan nganggep ini mitos atau fakta sih, berikut aku kasih 5 mitos atau fakta seputar menstruasi. Tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu, di sini aku bahas itu dari sisi kesehatannya ya, bukan dari adat atau budaya tertentu. Oke, langsung ke mitos atau fakta nomor 1. Jadi mitos atau fakta yang pertama yaitu minum air es atau air dingin bisa bikin darah menstruasi itu beku. Kira-kira mitos atau fakta sih? Sebenarnya apapun yang kita makan itu kan dari mulut nih, masuk dari mulut, kemudian lanjut ke lambung kita, kemudian nanti diteruskan ke sistem pencernaan. Kemudian suhu yang masuk ke tubuh kita itu nanti sama tubuh kita akan disesuaikan sebagaimana suhu tubuh kita, yaitu antara 36 sampai 37,4 derajat Celcius. Sedangkan darah menstruasi itu adanya di bawah rahim kita, itu kan di bawah. Atau lancar enggaknya siklus menstruasi kita itu berdasarkan hormon estrogen dan progesteron, bukan dari suhu air yang kita minum. Dan rahim itu punya banyak banget pembuluh darah ya, jadi jelas aja rahim itu suhunya tuh anget. Jadi ya nggak mungkin banget kan rahim bisa jadi mengeras cuman gara-gara minum air es atau air dingin itu. Jadi jangan lupa juga atur pola makan kalian biar hormonnya itu seimbang, nutrisinya itu jadi baik. Kemudian nanti akan menjadikan hormon estrogen dan progesteronnya itu bisa menjalani siklusnya dengan lancar. Jadi gitu ya, sama sekali nggak ada hubungannya. Kalau misalnya minum air dingin atau air es, nanti darahnya jadi beku, rahimnya mengeras, itu sama sekali nggak ada hubungannya, dan itu semua hanya mitos. Mitos atau fakta yang kedua yaitu keramas dan potong kuku saat menstruasi itu nggak boleh. Jadi sebenarnya saat menstruasi itu hormon estrogen dan progesteronnya itu lagi turun-turunnya, lagi turun banget. Kemudian hormon testosteronnya menjadi lebih tinggi. Nah, hormon testosteron ini menjadikan keringat itu menjadi lebih aktif dari biasanya dan menjadikan tubuh kita lebih cepat berkeringat dan lebih gampang gerah. Jadi kalau misalnya kita nggak keramas, bayangin dong, udah cepet keringetan, kemudian gampang banget gerah, terus nggak keramas, hello, orang yang ada di deket kita pasti akan mau banget, ini siapa sih, pasti gitu kan. Gak mau kan kalian digituin sama teman-teman kalian ketika lagi gabung sama teman-teman kalian. Jadi sebenarnya faktanya keramas ataupun potong kuku itu kan sebenarnya menjaga diri kita ya, menjaga kebersihan kita. Otomatis kalau kita bersih, kita pun akan jadi lebih sehat. Jadi kalau misalnya kita nggak keramas atau mungkin kukunya udah kotor kok nggak dipotongin, ya otomatis kita juga nggak akan jadi sehat kan malahan. Jadi keramas dan juga potong kuku saat mens itu nggak boleh, itu hanya mitos. Mitos atau fakta yang ketiga yaitu minum minuman yang bersoda itu bisa memperlancar menstruasi. Nah, kira-kira bener gak sih? Kalian pernah gitu juga gak sih? Kalian pernah ngalamin atau kalian pernah yang nyebar hoax atau kalian pernah yang melakukan hal ini gak sih? Sebenarnya menurut aku ini aneh aja sih ya, karena menurut aku gak ada hubungannya mens kita lancar atau mundur atau macet, yaitu ya hormon itu tadi, yaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Jadi hormon-hormon ini yang membuat siklus menstruasi
menstruasi kita itu jadi lancar, macet, atau bahkan mundur. Nah, kemudian ada beberapa hormon juga yang mempengaruhi. Contohnya saat stres. Stres itu kan ada hormon, kemudian nanti bisa ngaruh atau ngefek ke tubuh kita yang menjadikan siklusnya nggak lancar. Kemudian konsumsi obat-obatan tertentu itu juga nanti bisa mempengaruhi hormon kita, sehingga mempengaruhi siklus men juga. Nah, jadi kalau misalnya nih ya telatnya masih 1 atau 2 hari, itu yang nggak perlu langsung minum minuman yang bersoda yang banyak banget yang ada. Nanti ya kalian itu bakal jadi tambah gemuk, tambah melembung tuh badannya, karena minuman bersoda itu mengandung gula yang banyak banget. Jadi otomatis kalian bisa jadi tambah gemuk nantinya, bukan malah lancar headnya, malah tambah melembung tuh badan. Juga minuman bersoda itu berkarbonasi, yang udah pasti jelas banget nggak bagus ya buat sel-sel yang ada di tubuh kita. Kalau misalnya kalian pengen minum minuman bersoda saat mens, bolehlah sesekali aja, tapi nggak terus yang langsung dalam jumlah besar kemudian tiap hari, itu nggak bagus juga. Oke? Jadi intinya nggak ada hubungannya ya minum minuman yang bersoda dengan memperlancar siklus head kalian. Oke? Lanjut ke mitos atau fakta yang keempat tentang menstruasi, yaitu berhubungan intim saat menstruasi itu nggak bisa bikin hamil. Nah, kira-kira bener nggak sih? Kalian pernah dengar kalimat ini nggak sih? Jadi sebenarnya tuh bisa sih ya, cuman kemungkinannya itu kecil. Karena sperma itu bertahan di tubuh perempuan hanya 3 hari. 3 hari itu udah paling lama banget ya. Bisa kurang dari itu dia udah nggak bisa bertahan di tubuh perempuan. Dalam 1 hari aja ada sebagian kromosom yang hilang. Nah, jadi bayangin aja tuh, ketika ada sebagian kromosom yang hilang, kemudian setengahnya lagi jadi janin nih ya, terbentuk menjadi janin, maka kemungkinan lahir dengan cacat bawaan itu gede banget loh. Ini yang nggak mungkin diharapkan oleh semua orang juga kan. Menstruasi itu mengeluarkan, artinya rahim kita itu terbuka selebar-lebarnya, dan kapiler-kapiler yang ada di rahim itu lagi ngebuang darah yang nggak perlu. Orang yang melakukan hubungan intim tanpa pengaman aja bisa banget tertular infeksi menular seksual. Apalagi berhubungan intim saat menstruasi ini, kemungkinan terinfeksinya gede banget. Bayangin aja ketika rahim itu lagi ngeluarin darah-darah kotor, kemudian sperma masuk, mereka ngelewatin kotoran-kotoran, darah-darah kotor itu tadi, itu tuh isinya kotoran semua ya. Subhanallah, itu serem banget. Aku nggak bisa bayangin. Jadi kemungkinan hamil tuh emang ada. Tapi apa kalian mau janin yang lahir nanti tuh bisa punya cacat bawaan? Enggak kan? Jadi sebaiknya berhubungan intim saat menstruasi itu nggak dianjurkan ya. Kemudian mitos atau fakta yang terakhir, yaitu nyeri perut saat menstruasi menandakan atau pertanda kista. Kalian pernah dengar? Sebenarnya belum tentu kista ya, karena ketika menstruasi kemudian perutnya sakit itu sebenarnya hal yang wajar ya, atau normal. Jadi saat menstruasi itu terjadi peradangan di rahim. Nah, peradangan ini yang membuat perut kita tuh jadi sakit, yang menjalar ke bagian pinggul. Jadinya perut bagian bawah itu tuh kita tuh kerasa sakit banget ya. Jadi sebenarnya itu tuh hal yang wajar kalau misalnya kalian sakit perut saat menstruasi. Kecuali sakit perut yang amat sangat itu disertai dengan pusing, kemudian rasa yang sampai kayak mau pingsan, kemudian pendarahannya itu yang terlalu banyak. Nah, ini bisa mengarah ke penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kista, miom, dan sebagainya. Jadi sebenarnya nyeri saat menstruasi itu pertanda kista nggak sepenuhnya benar ya. Oke, itu tadi 5 mitos atau fakta tentang menstruasi. Jadi mulai sekarang kalian jangan kemakan mitos tentang menstruasi lagi ya, karena aku udah jelasin tentang mitos-mitosnya itu tadi. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian suka sama video aku. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke berbagai sosial media kalian. Dan jangan lupa klik subscribe-nya ya. Bantu aku biar aku bisa lebih semangat lagi upload videonya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.